Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini ya kita akan membahas ya terkait topik pemeriksaan amilase dan lipase ya. Jadi amilase dan lipase ini adalah salah satu enzim ya. Jadi enzim yang termasuk dalam enzim pencernaan ya. Jadi di sini biasanya ya enzim-enzim itu ada merupakan enzim pencernaan ya yang dibahas di sini adalah enzim amilase dan lipase ya. Jadi kalau amilase itu biasanya enzim yang berasal dari pankreas ya, kelenjar luda maupun hepar ya. Jadi untuk amilase dan lipase ini merupakan enzim pencernaan ya yang diproduksi oleh pankreas ya. Baik ya, jadi sebelum kita masuk ya lebih lanjut terkait materi enzim amilase dan lipase ya, mungkin kita membahas dulu sepintas ya terkait dengan enzim ya, membahas enzim. Jadi enzim ini adalah kelompok protein ya, jadi fungsinya itu mengatur ya dan menjalankan perubahan-perubahan kimia dalam sistem biologi ya. Jadi sebenarnya enzim ini adalah senyawa kimia ya atau biomolekul ya berupa protein ya. Nah, sebenarnya fungsinya itu mempercepat proses reaksi metabolisme ya di dalam tubuh ya. Jadi termasuk di sini adalah sistem pencernaan ya. Jadi pada umumnya itu ya, jadi tubuh memproduksi enzim pencernaan ya untuk membantu proses pemecahan nutrisi ya di dalam makanan ya, sehingga lebih mudah untuk diserap oleh sistem pencernaan ya. Jadi enzim ini dihasilkan ya oleh organ-organ ya pada hewan maupun tanaman ya secara katalitik ya untuk menjalankan berbagai reaksi ya. Jadi seperti reaksi hidrolisis, oksidasi, reduksi ya, adisi, pemutusan rantai karbon maupun lainnya ya. Jadi sebagian besar enzim pencernaan itu diproduksi oleh beberapa organ tubuh ya, seperti kelenjar ludah, lambung, usus halus maupun pankreas ya. Jadi untuk enzim itu sifatnya ya sebagai katalisator ya. Katalisator itu maksudnya senyawa yang bisa meningkatkan kecepatan reaksi ya. Jadi di sini enzim itu sebagai katalisator bisa mempercepat reaksi 10 kali ya, sampai 10 kali lebih cepat dibandingkan ya ketika reaksi tersebut ya tidak menggunakan katalis ya. Jadi di sini seperti katalis lainnya ya, jadi enzim juga itu bisa menurunkan dan memperkecil ya energi aktivasi dari suatu reaksi kimia. Ya, jadi dalam reaksi itu ya, enzim itu sifatnya mengubah ya senyawa ya, yang selanjutnya disebut sebagai substrat ya.
Jadi dalam reaksi itu ya, enzim itu mengubah senyawa ya, yang selanjutnya senyawa itu disebut substrat ya, menjadi suatu senyawa ya. Jadi menjadi produk yang baru ya. Namun enzim ini tidak berubah ya dalam reaksi itu. Jadi makanya enzim ini disebut sebagai katalisator ya. Jadi mampu meningkatkan kecepatan reaksi kimia ya. Jadi tidak tanpa harus mengubah ya. Jadi enzim itu tidak berubah ya dalam proses reaksi ya. Jadi untuk enzim ini ya jadi memiliki aktivitas maksimum ya pada suhu tertentu ya. Jadi aktivitas enzim akan semakin meningkat ya dengan bertambahnya suhu ya sampai suhu optimumnya itu tercapai. Jadi enzim ini memerlukan suhu optimum ya. Jadi untuk mempercepat reaksi ya, jadi memerlukan suhu tertentu. Jadi ada suhu optimum ya. Ya, maka selanjutnya itu kenaikan suhu ya akan menyebabkan apabila suhunya itu hanya sampai ke suhu optimum ya, melebihi dari itu akan mengakibatkan aktivitas enzim itu bisa menurun ya. Ya, ini sedikit pengantar ya terkait enzim ya sebelum kita masuk ke amilase ya. Jadi untuk amilase ya. Jadi amilase ini adalah enzim ya yang berasal dari pankreas ya, kelenjar ludah ya, maupun hepar ya. Jadi fungsinya adalah mengubah tepung menjadi gula ya, ataupun menjadi glukosa ya. Jadi sebenarnya untuk amilase sendiri ya, apa dibedakan lagi ya menjadi endoamilase ya dan eksoamilase ya. Jadi untuk endoamilase itu biasanya dikenal sebagai alfa amilase ya. Sedangkan eksoamilase ini dikenal sebagai beta amilase ya. Jadi kita akan masuk pada ini ya untuk klasifikasi ya dari amilase ini ya. Nah, jadi untuk amilase ini merupakan hidrolasa glikosida ya yang diproduksi oleh pankreas maupun kelenjar ludah ya. Jadi enzim amilase ini bisa menjadi penanda ya biokimia ya. Jadi biasanya digunakan untuk diagnosis pankreatitis akut ya atau radang pankreas ya. Dan enzim amilase dalam darah ya biasanya akan meningkat secara signifikan ya dalam waktu yang singkat ya, biasanya 6 jam ya setelah gejala penyakit pertama kali muncul ya. Jadi dengan perkiraan waktu 10 sampai 12 jam ya yang berarti bahwa kadar amilase akan berkurang ya menjadi setengah ya dari nilai tinggi pada waktu tersebut ya. Jadi sebenarnya untuk amilase ini ya, sebenarnya untuk amilase ini ya tugas utamanya itu adalah mencerna karbohidrat ya, kompleks ya. Jadi di sini karbohidrat kompleks itu adalah pati ya, menjadi karbohidrat sederhana ya, yaitu glukosa ya. Jadi kalau misalnya mau diklasifikasikan ya untuk enzim amilase itu ada dua jenis ya. Ada amilase petialin ya dan amilase pankreas ya. Ya, ini untuk ini ya jadi
sebelum masuk di sini ya, jadi sebenarnya ada pembedaan dua jenis ya, jadi amilase petialin sama pankreas ya. Kalau yang pertama ya amilase tialin ini ya, itu adalah enzim amilase ya yang diproduksi oleh kelenjar ludah ya, jadi fungsinya itu memecah karbohidrat ya, atau pati menjadi gula sederhana di dalam mulut ya. Sedangkan untuk enzim amilase pankreas yaitu enzim amilase yang diproduksi oleh pankreas ya. Jadi enzim ini berfungsi untuk melanjutkan kerja amilase ya, amilase tialin ya, menjadi dalam mencerna gula ya yang masuk ke dalam usus halus, yaitu hanya untuk enzim amilase itu termasuk sebagai golongan ini ya, golongan enzim hidrolase ya. Jadi fungsinya itu memecah ya, memecah ikatan-ikatan pada amilum ya hingga berbentuk maltosa. Jadi berbentuk lebih sederhana ya. Sedangkan ya untuk klasifikasinya ya, untuk klasifikasi tadi itu dibedakan berdasarkan ini ya, berdasarkan bagian tubuh yang memproduksi ya. Jadi ada enzim amilase tialin sama pankreas ya. Nah, sedangkan ini adalah klasifikasi ya. Jadi untuk enzim amilase diklasifikasikan menjadi 3 ya. Alfa amilase, beta amilase dan glukoamilase ya. Jadi mungkin di sini penjabarannya aja ya. Jadi alfa amilase di sini ya. Jadi enzim ini bersifat endomilase ya. Jadi sifatnya itu enzim yang memecah pati ya secara acak dari tengah atau bagian dalam molekul ya. Jadi di sini memecah rantai ya, rantai karbohidrat ya yang menghasilkan maltotrios ya dan maltosa dari amilosa ya atau maltosa glukosa ya dari amilopektin ya. Jadi di sini untuk enzim ini ya mempunyai rantai peptida tunggal ya pada gugus proteinnya ya, dan setiap molekul itu mengandung 1 gram atom Ca ya, atau adalah kalsium ya. Jadi sebenarnya kalsium ini ya yang berikatan dengan molekul protein enzim ya bisa membuat ya enzim amilase itu sifatnya relatif tahan ya terhadap suhu ya, pH ya maupun seperti senyawa urea ya. Jadi untuk pH optimumnya itu ya pH optimumnya ya untuk amilase ya pada manusia ya untuk alfa amilase itu 5,8 sampai 8,0 ya. Secara normal ya. Jadi range-nya ya. Jadi untuk pH itu berbeda-beda ya. Kalau amilase dari Bacillus subtilis itu pH optimumnya 6,0 ya. Dan suhu optimumnya itu adalah 60 derajat Celcius ya. Jadi untuk dalam fisiologis manusia ya, baik amilase saliva maupun pankreas ya yang tadi yang saya sebutkan adalah enzim amilase ya. Itu juga biasanya ditemukan pada hewan maupun tanaman ya. Jadi sebenarnya untuk aktivitas alfa amilase itu dapat diukur ya berdasarkan penurunan kadar fat yang larut ya, ataupun kadar dextrin yang terbentuk ya, dan pengukuran viskositas ya ataupun jumlah produksi yang terbentuk ya. Dan saya lanjut aja ya untuk beta amilase ya. Ya, beta amilase di sini ya memecah pati ya dari luar molekul
dan menghasilkan unit-unit maltosa ya dari ujung non pereduksi pada rantai polisakarida ya. Jadi jadi untuk pada beta amilase ini ya memecah pati menjadi maltosa ya, sehingga rasa manis seperti rasa manis dari buah yang masak ya. Jadi enzim ini ya untuk alfa amilase dan beta amilase ya dalam biji buah ya, dalam biji buah. Jadi untuk misalnya ya, tunggu dulu. Jadi untuk misalnya ya, untuk alfa amilase dan protease ya muncul misalnya pada perkembangan pada bahan yang telah dimulai ya. Sedangkan untuk prosesnya itu untuk enzim ini ya bekerja pada ikatan alfa 1,3 glukosida dan memiliki pH optimum 5 sampai 6 ya. Jadi selanjutnya itu ya adalah glukoamilase ya. Jadi glukoamilase ya. Jadi di sini ya untuk amilase ini ya bisa membelah pada bagian air ya dari 41 sampai 4 glikosid ya dari amalosa dan milopektin ya untuk menghasilkan glukosa ya. Jadi amilase ini membelah ya dari alfa 1,6 glikosid ya, berbeda dengan bentuk lain dari amilase ya. Jadi bentuk ini adalah paling efisien ya dalam lingkungan asam ya dan memiliki pH optimum itu adalah 3 ya. Ya, sedangkan untuk lipase ya, jadi untuk lipase itu salah satu enzim ya yang paling penting dalam kelas enzim hidrolitik ya, yang mengkatalisis ya baik hidrolisis dan sintesis ester ya. Jadi untuk lipase ini merupakan enzim hidrolase ya, yang menguraikan ester ya, menguraikan ester dalam lemak ya, yang terbentuk antara gliserol ya dan asam lemak rantai panjang ya. Lipase juga ini disekresikan oleh pankreas ya dan fungsinya juga membantu proses pencernaan lemak ya. Jadi sebenarnya untuk secara sederhana ya didefinisikan kalau lipase itu sebagai karboksilesterase ya. Jadi fungsinya mengkatalisis hidrolisis ya dan sintesis dari asil gliserol rantai panjang ya. Ya, jadi sebelum masuk ke mekanisme ya, jadi untuk lipase itu ya terkait dengan gliserol gliserol ester ya dengan rantai panjang rantai asli ya yang lebih dari 10 atom ya dapat dikategorikan sebagai substrat lipase ya. Dengan triolegliserol ya sebagai substrat standar ya. Jadi untuk enzim yang menghidrolisis ya gliserol ester itu ya dengan rantai panjang itu kurang dari 10 atom karbon ya. Jadi biasanya dikategorikan sebagai esterase ya. Namun pada umumnya juga lipase juga ya dapat secara sempurna menghidrolisis substrat dari esterase tersebut ya. Ya, jadi kita masuk pada mekanisme ya. Jadi tadi juga adalah bagian dari mekanisme kerja amilase ya. Jadi
tadi disebutkan bahwa amilase itu yang memecah substrat pati ya karbohidrat menjadi sederhana ya, jadi bisa berbentuk glukosa ya. Jadi di sini untuk mekanisme enzim amilase ini ya secara molekuler ya memecah substrat ya dengan bantuan asam amino ya yang berada pada situs aktifnya ya. Jadi pada enzim amilase ada 3 asam amino ya yang berperan ya, yaitu asam glutamat ya, 219 asam aspartat ya, dan 249 dan yang 193 ya. Jadi untuk mekanisme kerja enzim amilase ini ya, jadi ada 2 tahap ya. Tahap pertama pengikatan dengan substrat pati ya oleh asam aspartat 294 ini ya. Lalu selanjutnya adalah asam glutamat dalam bentuk asam yang akan menyumbangkan proton ke oksigen ya pada ikatan glikosid substrat ya. Jadi molekul air ya. Kemudian dengan ikatan kovalen ya antara oksigen dengan residu asam aspartat 193 ya. Selanjutnya itu asam glutamat akan menerima ion H ya dari molekul H2O ini ya, dan residu ya atau sisa dari asam aspartat membentuk gugus hidroksil baru pada molekul glukosa. Ini untuk mekanisme kerja ya. Ya, jadi untuk enzim amilase dan lipase ini ya merupakan enzim-enzim pencernaan yang diproduksi oleh pankreas ya. Jadi enzim ini muncul pada aliran darah ya, terutama pada terjadinya kerusakan pada pankreas ya. Jadi untuk enzim lipase itu ya, jadi beberapa lipase itu memiliki spesifitas ya posisi untuk ikatan ester primer ya yang trihidrolisis ya. Jadi hidrolisis trigliserida oleh lipase itu bisa menghasilkan ya monogliserida ya, gliserol dan asam lemak bebas ya. Lipase juga itu mengkatalisis beberapa reaksi ya yang ada pada pelarut organik ya maupun sintesis peptida ya. Untuk enzim lipase ya itu secara luas dapat ditemukan pada hewan, tanaman maupun mikroorganisme ya. Jadi kalau lipase yang berasal dari mikroorganisme itu dapat diproduksi dari bakteri, jamur ya, baik sendiri maupun bersama-sama ya dengan hidrolisa lainnya ya, seperti dengan esterase ya. Jadi sebenarnya untuk lipase itu yang memiliki struktur 3 dimensi ya, antara alfa, beta, dan hidrolisa. Ya, jadi untuk lipase itu ya memiliki 3 struktur ya. Struktur 3 dimensi, alfa ataupun beta hidrolase ya. Untuk lipase memiliki 3 residu katalitik ya. Residu nukleofilik ya, residu asam ya, dan residu cis ya. Sebagian besar kalau lipase itu dari bakteri yang memiliki sisi aktif ya, yang tertutup sempurna ya dengan 1 ataupun 2 buah helix ya, yang membentuk struktur berupa lid atau penutup ya. Jadi sebenarnya untuk lipase itu ya salah satu enzim yang memang penting ya pada kelas enzim hidrolitik ya, yang bisa mengkatalisis baik hidrolisis dan sintesis ester ya.
Jadi gliserol ester ya dengan panjang rantai asil lebih dari 10 atom karbon ya, bisa dikategorikan sebagai substrat lipase ya dengan triogliserol ya sebagai substrat standar ya. Jadi ini untuk lipase ya. Jadi selanjutnya ya, jadi untuk metabolisme ya dari duodenum itu dipecah ya menjadi amilase dan lipase ya. Amilase ini memecah ikatan gula menjadi glukosa ya dan maltosa ya. Dan lipase ini memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi untuk pemeriksaan amilase dan lipase ya merupakan salah satu pemeriksaan ya untuk menunjang diagnosis penyakit ya yang berhubungan dengan kerusakan pankreas ya atau pankreatitis atau radang pankreas ya. Jadi fungsi enzim dari amilase lipase ini ya. Ya, jadi karena merupakan enzim ini adalah enzim-enzim pencernaan ya yang diproduksi oleh pankreas ya. Jadi tes amilase dan lipase itu bisa digunakan untuk membedakan ya mana apendisitis akut ya dan maupun dari pankreatitis akut. Jadi untuk kedua tes ini ya bisa dilakukan pada darah ya. Tapi amilase juga dapat diuji dari sampel urin. Jadi bisa menggunakan sampel urin ya ini untuk pemeriksaannya ya. Jadi sampelnya bisa darah maupun urin ya. Jadi peningkatan kedua sampel kedua enzim ini ya mengindikasikan adanya gondok atau gagal ginjal ya. Ya, jadi bisa di darah maupun di urin ya. Jadi peningkatan kedua enzim ini itu bisa pertanda suatu penyakit ya. Jadi bisa mengindikasikan adanya gondok ya, gagal ginjal, penyakit hati dari alkoholik ya, ataupun kondisi lainnya ya. Jadi untuk prinsip pemeriksaan ya, jadi pada umumnya untuk pemeriksaan dengan reaksi enzim itu kalau dilihat dari perubahan warna tidak ada perubahan warna ya, jadi tetap bening ya. Jadi di sini untuk prinsipnya jadi 1,2 tilauryl triglycerol 3 glutamik acid ya, atau 6 metil resorufin ya ester ya ditambahkan pada suatu mikroemulsion ya yang akan dipecah oleh lipase menjadi kolipase ya dan bile acid ya dan substrat ya dari 4,6 etil dan nitrophenil alpade maltoheptaoside ya yang akan diuraikan oleh enzim amilase ya. Jadi hasilnya itu akan berupa oligosakarida ya. Akan dihidrolisis oleh alfa glukosidase ya menghasilkan glukosa dan P-nitrophenol ya. Dan peningkatan P-nitrophenol ini sebanding dengan aktivitas alfa amilase dalam sampel ya. Jadi kemarin untuk pemeriksaan amilase ini tidak dilakukan praktikum ya. Jadi untuk ini menyesuaikan saja ya untuk cara kerja ini menyesuaikan manual kit yang ada ya. Jadi di sini untuk alat bahannya ya ada fotometer ya atau mikrolab ya, Clinipet 20 mikroliter ya dan 1000 mikroliter ya, kupat ya. Tabungkan ya ada tips ya kuning dan biru maupun tisu ya. Bahan sampelnya di sini bisa serum ya. Ini untuk regennya ya
komposisinya ya, jadi ada glukosaid, glukoamilase, NaCl ya, CCl2 ya, buffer dan pH ini. Dan selanjutnya ya, ini adalah lanjutan yang ini ya, apa, klasik tadi ya. Jadi kombinasi kolipase ini ya, kombinasi kolipase ya. Kembali. Jadi ini posisinya ya. Jadi ini selanjutnya ya, dari kombinasi kolipase ini ya, bile acid ini ya dan substrat akan mengalami penguraian ya oleh enzim lipolitik ya dan esterase, dan bisa menghasilkan metil resorufin ester ya, yang bisa mempercepat terdegradasinya ya menjadi metil resorufin ya yang berwarna ya. Jadi intensitas ini bisa sebanding dengan aktivitas lipase dalam sampel ya. Cuman untuk pemeriksaan lipase ini di pada saat praktikum tidak ada praktikumnya ya. Jadi untuk ini alat bahan cara kerja itu pasti otomatis mengikuti manual kit masing-masing ya. Jadi di sini untuk cara kerja ya. Jadi sama ya, secara umumnya itu menyiapkan apa ya, blanko ya, standar sampel ya. Jadi ini untuk cara kerja secara umum ya. Jadi dipipet ya ke dalam tabung sebanyak 20 mikroliter serum ya. Ditambahkan 1000 mikroliter ya larutan preaksi ya. Dihomogenkan ya. Jadi karena ini reaksi enzim ya, jadi inkubasinya hanya 1 menit dan langsung dibaca di alatnya. Jadi nanti inkubasinya pada saat pembacaan pada alat ya. Jadi dibaca pada fotometer ya. Dan pada panjang gelombang 405 nanomikron ya. Jadi ini untuk nilai rujukan ya 30 sampai 170 per liter ya. Kalau yang hamil biasanya sedikit meningkat ya. Untuk anak biasanya tidak biasa dilakukan untuk pemeriksaan ya, sedangkan untuk lansia biasanya nggak meningkat ya jika dibandingkan dengan orang dewasa ya. Sedangkan untuk ini milase ya, sedangkan untuk lipase ya rujukannya itu 14 sampai 280 ya. Kalau bayi 9 sampai 105 ya, anak 20 sampai 136. Ini kan tergantung suhunya juga ya. Jadi biasa kita lihat ya, nilai normal pada manual kit itu tergantung dari suhu ya pada saat kita meraksikan sampel ya. Jadi untuk nilainya bervariasi untuk setiap lab ya. Jadi variasi nilainya juga ya tergantung dari ini ya, manual kitnya juga ya. Jadi rujukannya kita adalah manual kit dari reagen yang digunakan atau pemeriksaan yang digunakan ya. Kadar lipase serum ya dapat meningkat ya sebelum kadar amilase serum ya. Serum dan peningkatannya itu menetap ya untuk periode yang lebih lama ya. Sedangkan kalau lipase itu tidak terdapat di dalam urin ya. Tadi disebutkan bahwa ya untuk amilase itu bisa menggunakan darah dan bisa menggunakan urin ya. Tapi untuk lipase ini sudah dijelaskan bahwa untuk lipase itu tidak terdapat di dalam urin ya. Jadi sampelnya hanya bisa menggunakan darah ya. Ya, jadi untuk kadar amilase dalam serum ya dan urin pasien itu bisa meningkat secara khas ya dalam beberapa jam setelah timbulnya gejala ya, dan bisa normal ya dalam waktu 10 hari ya.
Sedangkan untuk lipase serum itu cenderung berubah sejajar ya dengan kadar amilase serum ya. Dan biasanya peningkatannya lebih lambat ya. Jadi untuk penyakit-penyakit ya yang berhubungan dengan amilase dan lipase ya. Jadi ada pankreatitis akut ya. Jadi ini adalah radang pankreas ya, yang biasanya ditandai dengan nyeri perut ya, yang akut dengan kenaikan enzim amilase dan lipase dalam darah dan urin ya. Jadi enzim pankreas ya, maupun vasoaktif dan toksik ya keluar dari saluran pankreas ya, dan masuk ke dalam ruang pararenal ya, anterior ya, kalau renal itu berbicara dengan ginjal ya, posterior ya, dan peritoneum ya. Terus terkait dengan penyakit fibrosis kistik ya. Jadi suatu kondisi yang diturunkan ya. Jadi di sini gejalanya itu akumulasi lendir ya, yang lengket dan tebal ya pada paru dan saluran pencernaan. Ini bisa mengakibatkan kesulitan untuk bernafas ya, dan masalah pencernaan ya. Jadi lendir itu juga bisa menghalangi ya dari duktus pankreatikus ya, dan mencegah enzim-enzim pencernaan untuk mencapai usus kecil ya. Jadi ini adalah penyakit yang berhubungan ya dengan enzim amilase dan lipase ya. Jadi mungkin kita masuk ke studi kasus ya. Jadi ini studi kasus terkait ya, mungkin agak sulit juga mencari jurnalnya ya, karena banyak ya. Jadi di sini ditemukan untuk analisis amilase serum pre dan post endoskopi ya pada penderita kanker pankreas ya. Jadi ini tahun 2017-18 ya. Jadi ini Rumah Sakit Wahidin ya, untuk jurnalnya di Makassar ya. Jadi di sini dari jurnal ini ya sebenarnya menyebutkan ya bahwa ya jadi kanker pankreas ini menyebabkan ini ya terkait dengan kadar amilase ya. Jadi di sini kadar amilase itu meningkat apabila terjadi kerusakan pada pankreasnya ya. Jadi di sini dokternya memberikan terapi ya, di sini prosedur RCP ya. Diharapkan bisa menurunkan kadar amilase yang meningkat ya pada kanker pankreas ya. Jadi di sini pada penelitian ini ingin melihat ya terapi yang digunakan itu efektif atau tidak ya di sini pada pasien pankreas ya. Jadi di sini menggunakan data rekam medis ya. Jadi dari hasil ditemukan di sini ya dari 39 sampel ya. Di sini adalah dominan perempuan ya, dan kadar amilase ya di sini antara 167,5 ya, plus minus 235,6 ya. Dan kadar amilase setelah ini intervensi ya menjadi 137 ya, kurang lebih 159 ya. Jadi ada penurunan ya, namun ada peningkatan juga ya. Namun pada saat dilakukan uji statistik ya, jadi di sini melihat perbedaannya ya, menggunakan Wilcoxon ya, lebih dari 0,5 hasilnya. Berarti sebenarnya kan nolnya ini ya diterima. Kalau diterima berarti tidak ada perbedaan sih ya. Nah, jadi di sini disimpulkan aja dari hasil penelitian ya bahwa kadar amilase serum ya yang mengalami peningkatan ya, terus terapi ini RCP terapi ya bisa menjadi informasi bagi klinisi ini bisa dokter ya, untuk lebih memperhatikan dalam hal teknik ini ya kanulasi RCP atau intervensi yang diberikan untuk menghindari terjadinya komplikasi. Jadi sebenarnya dari hasil penelitian ini ditemukan dari terapi yang diberikan ya, jadi intervensi yang diberikan itu sebenarnya memberikan penurunan pada amilasenya, tapi ternyata tidak semua memberikan penurunan karena ternyata hasilnya masih terjadi ada peningkatan ya. Mungkin nanti bisa disimak lagi ya untuk
jurnalnya ya, mungkin bisa di searching ya, masing-masing bisa dibaca untuk dari jurnal ini ya. Jadi sebenarnya ya dari simpulan dari jurnal ini menyebutkan ya, jadi tidak ditemukan perubahan yang signifikan ya dari kadar amilase itu. Jadi sebenarnya menunjukkan ada penurunan, namun setelah diuji perbedaan pre dan post itu ternyata tidak ada perbedaan yang bermakna, walaupun ada penurunan, tapi di sini disebutkan juga sebagiannya itu ada peningkatan. Jadi tidak konsisten semuanya sampel yang diperiksa itu diberikan intervensi hasilnya turun ya. Jadi di sini tidak ada perubahan yang signifikan ya pada penelitian ini ya. Karena kadar amilase ya pada penelitian ini ada penurunan ya dan kenaikan post RCP terapi. Jadi terapi itu ya. Hanya disebutkan akan menjadi informasi bagi klinisi dalam memperhatikan ya teknik intervensi yang diberikan ini RCP ini ya, sehingga tidak terjadi komplikasi ya, menghindari komplikasi post dari RCP ini ya. Jadi sebenarnya itu ini ya, untuk amilase itu adalah enzim pencernaan ya di pankreas yang mengubah amilum polisakarida menjadi gula ya, yang lebih sederhana ya, sehingga bisa diserap tubuh ya. Jadi kadar serum amilase itu bisa 50% meningkat ya pada kanker pankreas ya, dapat dioperasi ya, dan 25% pada kanker pankreas itu yang tidak dapat dioperasi ya. Jadi sebenarnya untuk peningkatan serum amilase ini ya, yang meningkat pada kanker pankreas itu bisa disebabkan ya dari sel asinir yang rusak ya, sehingga bisa menjadi pemicu pelepasan enzim pankreas ya ke sistem limfatik intrapankreas ke peritoneum bebas ya. Jadi karena adanya mutasi gen ini dihubungkan juga dengan peningkatan proliferasi sel ya yang abnormal pada kanker pankreas ya. Jadi ini disebutkan ya dari jurnal tadi ya terkait dari enzim amilase ini ya. Jadi mungkin itu terkait materi ya, terkait amilase dan lipase ya, mungkin untuk rangkumannya ya. Jadi amilase itu ya jadi jenis enzim yang tugas utamanya adalah mencerna karbohidrat kompleks ya, pati menjadi karbohidrat sederhana ya. Nah, jadi bentuknya bisa menjadi glukosa ya. Jadi enzim amilase termasuk dalam golongan enzim hidrolase ya. Sedangkan kalau lipase ya enzim yang penting dalam kelas enzim hidrolitik ya. Jadi mengkatalisis baik hidrolisis maupun sintesis ester ya. Ya jadi mungkin itu materi dari saya terkait pemeriksaan amilase dan lipase. Silakan kalian bisa searching ya lebih banyak lagi terkait materi dan nanti kita akan mengerjakan kuis ya dari topik yang ada. Mungkin sekian ya materi saya pada hari ini ya, semoga bermanfaat ya. Selamat belajar ya. Mungkin saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.